Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Emily Silvanaumi. Saya dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Saya berasal dari program studi D3 Teknologi Bandara tingkat 1 dengan NIM P1337434221008. Di sini saya akan melakukan rekrutmen donor darah kepada teman-teman nih. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu sama teman-teman. Teman-teman di sini udah pernah donor darah belum sih? Mungkin udah ada yang pernah donor darah dan ada yang belum ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman di sini pasti udah sering kan dengar apa itu donor darah? Jadi, donor darah adalah proses seseorang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien yang membutuhkan secara sukarela untuk disimpan di bank darah dan kemudian dipakai pada transfusi darah. Donor darah ini dilakukan secara sukarela nih teman-teman, artinya tanpa paksaan dari siapapun dan tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang membutuhkan transfusi darah tersebut. Nah, setelah mengetahui apa itu donor darah, mungkin teman-teman di sini penasaran nih, emang apa aja sih manfaat yang akan kita dapatkan setelah donor darah? Oke, manfaat yang akan kita dapatkan yang pertama adalah kepuasan batin. Karena kita sudah membantu orang yang sedang sangat membutuhkan transfusi darah dari kita, dan kita dengan sukarela menyumbangkan darah kita kepada pasien tersebut. Yang kedua yaitu kepuasan kesehatan terpantau. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Donor darah bisa mengurangi resiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah nih teman-teman, sehingga membuat aliran darah di dalam tubuh menjadi lebih lancar. Donor darah juga bisa membuat jantung berdetak dengan lebih teratur dan stabil. Dengan aliran darah yang lancar, organ-organ tubuh kita akan sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan produksi sel darah merah. Ketika kita melakukan donor darah, sel-sel darah merah akan berkurang nih. Nah, untuk mengganti jumlah darah yang hilang setelah didonorkan, sumsum tulang akan menghasilkan sel-sel darah merah disertai hemoglobin yang baru dan sehat. Nah, proses penggantian sel-sel darah merah memakan waktu beberapa minggu nih teman-teman. Tapi setelah tubuh kita memperoleh sel-sel darah merah yang baru, darah akan mengangkut oksigen dengan lebih efektif sehingga tubuh kita menjadi lebih bugar dan sehat gitu teman-teman. Manfaat selanjutnya yaitu mendeteksi penyakit serius. Nah, saat hendak mendonorkan darah, kita akan menjalani pemeriksaan atau screening secara gratis untuk mendeteksi penyakit serius pada tubuh kita, teman-teman. Contoh penyakit-penyakitnya yaitu HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa darah yang disumbangkan oleh kita aman untuk digunakan sebagai transfusi darah. Selanjutnya yaitu menurunkan resiko kanker dan membantu menurunkan berat badan. Nah, mendonorkan darah sebanyak 1 kantong bisa membakar sebanyak 650 kalori nih teman-teman. Wah, banyak banget ya. Makanya donor darah dipercaya bisa membantu menjaga berat badan tetap ideal sehingga bisa mengurangi resiko obesitas. Namun teman-teman jangan pernah coba-coba donor darah setiap bulan ya teman-teman. Karena donor darah bukan satu-satunya cara untuk melakukan diet teman-teman. Dan melakukan donor darah rutin itu pun ada aturannya teman-teman. Untuk laki-laki 6 kali per tahun dan untuk perempuan 4 kali 1 tahun. Oke, next. Nah, buat teman-teman yang mau mendonorkan darah, pastinya harus tahu dulu nih syarat yang harus kita lakukan sebelum donor darah. Syarat apa aja sih yang harus kita tahu sebelum donor darah? Nah, syarat yang pertama yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, usia minimal 17 tahun dan maksimal itu 65 tahun. Yang ketiga ada syarat yaitu berat badan minimal 45 kg. Kemudian selanjutnya, denyut nadi 50-100 kali per menit. Dan syarat kelima, tekanan darah sistol 90-160 dan distol yaitu 60-100. Dan syarat terakhir ini adalah
kadar hemoglobin 12,5 sampai 17. Syarat tersebut harus kita penuhi sebelum kita mendonorkan darahnya. Karena apabila hanya satu saja syarat yang tidak terpenuhi, udah pasti kita gagal dalam melakukan donor darah dan ditolak nih teman-teman. Nah, contohnya apabila nih saya akan mendonorkan darahnya ke PMI maupun BDRS. Namun ada salah satu syarat, contohnya nih syarat kelima yaitu tekanan darah. Tekanan darah saya itu di bawah normal. Udah pasti saya gagal untuk mendonorkan darahnya nih teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman yang akan mendonorkan darahnya harus memastikan terlebih dahulu bahwa kalian itu sudah pasti sehat dulu nih teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur donor darah nih teman-teman. Kalian pasti bertanya-tanya juga kan, gimana sih alur donor darah itu? Tuh. Yang pertama yaitu tahap registrasi. Pada tahap registrasi, teman-teman sebagai pendonor ini bisa untuk mengisi formulir, kuesioner, dan informed consent yang telah disediakan oleh UTD PMI dan kemudian data tersebut akan diinput ke dalam sistem informasi UTD. Kemudian yaitu yang kedua, tahap pemeriksaan pendahuluan. Di tahap pemeriksaan pendahuluan ini, teman-teman akan periksa mengenai berat badan, kemudian pemeriksaan hemoglobin, dan pemeriksaan golongan darah nih gitu. Jadi kita sebelumnya harus tahu golongan darah kita itu apa sih ya? A, B, AB, ataupun O gitu. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pemeriksaan kesehatan. Pada pemeriksaan ini teman-teman akan dicek oleh dokter atau petugas PMI lainnya mengenai tekanan darah ataupun tensi, kemudian pemeriksaan fisik sederhana, serta anamnesa penyakit atau riwayat medis. Gitu. Kemudian tahap yang keempat yaitu pengambilan darah, yang terdiri dari pengambilan sampel dan pengambilan darah. Biasanya itu sebanyak 1 kantong. Kemudian tahap selanjutnya yaitu administrasi. Nah, setelah kita mendonorkan darah, kita akan mendapatkan kartu donor darah nih teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu tahap pemulihan. Tahap pemulihan ini, teman-teman setelah mendonorkan darahnya istirahat sejenak dan akan mendapatkan menu donor untuk menggantikan darah yang telah didonorkan karena pasti setelah kita donor darah itu akan merasa lemas gitu teman-teman. Oke. Selain manfaat donor darah, syarat donor darah, dan alur mengenai donor darah, teman-teman juga harus tahu nih, efek samping dari donor darah itu apa aja gitu. Pada umumnya, donor darah sangat aman dan tidak berbahaya bagi tubuh teman-teman. Namun, terkadang ada beberapa orang yang merasakan efek samping dari donor darah. Seperti ada efek samping yang ringan. Yang pertama ini memar di bagian memar di daerah bekas suntikan, kemudian pusing dan pingsan, serta nyeri pada lengan bekas suntikan gitu. Namun, kondisi tersebut biasanya hanya berlangsung beberapa menit saja gitu, teman-teman. Teman-teman bisa berbaring dengan kaki yang diposisikan sedikit lebih tinggi daripada kepala sampai merasa lebih baik. Dan efek samping donor darah masih bersifat ringan, gitu, teman-teman. Bisa diatasi dengan beristirahat, mengkonsumsi air putih yang cukup, minimal 2 liter per hari, makan makanan bernutrisi seperti ayam, daging, telur, buah, dan sayuran hijau. Dan yang terakhir yaitu perdarahan di lokasi bekas suntikan. Untuk mengatasi perdarahan ini, teman-teman bisa lakukan menekan dan mengangkat lengan selama beberapa menit. Biasanya dapat menghentikan darah yang keluar gitu, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada efek beratnya nih, teman-teman. Efek samping donor darah yang berat hingga memerlukan perawatan medis. Efek samping ini sangat jarang terjadi nih, teman-teman. Namun, teman-teman sebaiknya segera menemui dokter apabila mengalami efek seperti berikut. Yang pertama, rasa mual dan pusing tidak kunjung hilang, bahkan setelah kita minum, makan, dan beristirahat. Yang kedua adalah lokasi bekas suntikan mengalami memar dan terus berdarah. Dan yang terakhir yaitu
kita mengalami nyeri di lengan bekas suntik, mati rasa, atau kesemutan. Apabila teman-teman itu merasakan efek seperti ini, itu kita harus langsung ke dokter gitu. Kemudian, saya juga akan membahas sedikit tentang fakta yang jarang kita ketahui tentang donor darah nih teman-teman. Yang pertama yaitu satu pendonor dapat menyelamatkan 3 nyawa. Wah, bagaimana bisa ya kok satu pendonor dapat menyelamatkan 3 nyawa? Jadi, setiap kali kita mendonorkan darah, petugas medis akan membawa darah tersebut untuk diproses lebih lanjut. Salah satunya yaitu untuk memisahkan beberapa produk darah seperti sel darah merah, plasma, dan keping darah. Nah, masing-masing produk ini berpotensi untuk menyelamatkan nyawa seseorang ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu banyak yang memenuhi kriteria sebagai pendonor, tetapi sedikit yang bersedia untuk mendonorkan darahnya gitu. Jadi, persentase jumlah orang yang memenuhi kriteria sebagai pendonor darah di Indonesia sebenarnya banyak nih teman-teman. Sayangnya kurang dari 1/10 yang mendonorkan darahnya secara rutin. Idealnya, ketersediaan darah berjumlah 2,5% dari total jumlah penduduk di satu negara itu, teman-teman. Dari data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa negara kita Indonesia masih mengalami kekurangan jumlah stok darah donor cukup besar. Akibatnya, masih banyak fasilitas kesehatan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan darah untuk pasien. Seperti itu. Yang ketiga yaitu mendonorkan darah secara rutin membantu memantau kondisi kesehatan kita. Nah, fakta yang ketiga ini kita udah bahas di manfaat tadi ya, manfaat donor darah gitu. Karena dengan sebelum kita melakukan donor darah, pastinya kesehatan kita itu dicek dulu gitu sama petugasnya gitu. Jadi kondisi kesehatan kita akan terus terpantau apabila kita donor darah secara rutin. Kemudian selanjutnya yaitu rutin mendonorkan darah bisa mencegah gangguan kesehatan akibat kelebihan simpanan zat besi. Nah, pada sebagian orang, dapat terjadi penumpukan simpanan zat besi di dalam tubuh. Kondisi tersebut bisa beresiko merusak beberapa organ tubuh seperti hati dan sendi, serta meningkatkan potensi terjadinya berbagai penyakit, salah satunya yaitu kanker. Nah, kelainan ini umumnya bersifat genetik. Penderita dapat rutin mendonorkan darah untuk menyingkirkan kelebihan zat besi tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat kelainan yang menyebabkan seseorang mungkin membutuhkan transfusi darah sepanjang hidupnya. Tidak sedikit yang masih berpikir bahwa persediaan darah yang telah didonorkan hanya diperlukan apabila terjadi kecelakaan atau tindakan pembedahan saja. Faktanya, kebutuhan darah beserta produk turunannya jauh lebih besar daripada itu. Bahkan, ada orang-orang yang seumur hidupnya ini membutuhkan transfusi darah secara berkala nih teman-teman, seperti orang dengan thalassemia atau anemia sel sabit. Hampir semua penderita kanker pun membutuhkan setidaknya 1 kali transfusi darah selama mereka menjalani proses kemoterapi gitu. Jadi, donasi selalu dibutuhkan setiap waktu, teman-teman. Selanjutnya yaitu rutin mendonorkan darah membawa efek psikologis yang baik. Nah, tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, rutin mendonorkan darah ternyata juga memiliki efek yang baik untuk kesehatan mental, teman-teman. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal International Society of Blood Transfusion, 5 situasi emosional yang dirasakan oleh para pendonor setelah mendonorkan darah adalah bahagia, lega, rileks, baik, dan puas gitu teman-teman. Nah, setelah memahami beberapa pemaparan mengenai donor darah tadi, saya harap teman-teman setelah ini tidak ragu lagi untuk donor darah ya. Apabila sudah merasa memenuhi syarat, lalu tunggu apa lagi buat donor darah teman-teman? Darah sangat berharga. Donorkan, selamatkan kehidupan dan jadikan itu istimewa. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching teman-teman.